Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Lutfi Habibah dengan NIM 21417144047 dari kelas D, Prodi Administrasi Publik. Dan video ini digunakan untuk memenuhi ujian mata kuliah manajemen. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen perencanaan? Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perencanaan. Menurut buku literatur yang saya pahami, perencanaan dalam arti luas yaitu usaha manusia untuk meminimalisir ketidakpastian melalui langkah-langkah yang akan dilakukan agar semakin dekat dengan kepastian. Sedangkan manajemen adalah proses untuk mengatur kegiatan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi, manajemen perencanaan adalah fungsi manajer untuk melakukan pemilihan kegiatan, tujuan, dan kebijakan maupun program yang akan dilakukan. Perlu adanya manajemen perencanaan karena manajemen perencanaan merupakan proses dasar dalam pengambilan keputusan dan fungsinya pun sangat penting dibutuhkan untuk merencanakan seluruh kegiatan organisasi maupun perusahaan agar tujuannya tercapai. Contoh penerapan manajemen perencanaan yang baik saat menyelenggarakan webinar yang pertama adalah membentuk panitia dan pembagian job desk, lalu selanjutnya setiap panitia membuat perencanaan sesuai dengan job desk yang telah diberikan. Contohnya job desk sekretaris yaitu membuat TOR atau Term of Reference dan pembuatan notulensi saat webinar berlangsung. Setelah itu membahas susunan acara webinar di WhatsApp group, lalu melaksanakan gladi bersih sebelum hari H, yang terakhir saat hari H melaksanakan perencanaan yang telah disusun. Selanjutnya nomor 2 yaitu ringkasan temuan penting dan hasil pembahasan. Kelompok 1, temuan pentingnya yaitu berkolaborasi bersama dengan instansi-instansi lain yang belum pernah organisasi tersebut capai. Pembahasannya yaitu pengenalan era disrupsi dan manajemen perubahan, cara meningkatkan sumber daya manusia organisasi, menerapkan teknologi digital, dan menerapkan inovasi. Kelompok 2, temuan pentingnya yaitu online collaboration menuju hybrid working system di HK. Pembahasan dalam mempersiapkan menghadapi VUCA, BUMN melaksanakan core value BUMN. Kelompok 3, temuan pentingnya yaitu layanan pendaftaran online, kertas putih menggantikan kertas security, tanda tangan elektronik, anjungan Dukcapil Mandiri. Pembahasannya yaitu membahas tentang strategi pelaksanaan pelayanan publik di era new normal, inovasi layanan Dukcapil di kabupaten atau kota, sistem informasi administrasi dan kependudukan. Kelompok 4 yaitu temuan pentingnya situs cekrekening.id. Kominfo telah melakukan inovasi pengawasan transaksi keuangan secara online. Pembahasannya makna revitalisasi ekonomi nasional, pentingnya peran inovasi pada revitalisasi ekonomi nasional, peran BUMN untuk industri sebagai bagian dari sektor publik, pelaksanaan inovasi pada sektor publik. Kelompok 5, temuan pentingnya yaitu housekeeping akan melakukan cek sistem untuk membaca, dan channel manager yaitu menjual kamar dan memasang harga kamar di situs pemesanan online. Pembahasannya definisi dan selayang pandang manajemen, transformasi digital, Internet of Things, mengenal sistem perhotelan, operation system yaitu reservasi, housekeeping, restoran and bar, proses reservasi pada channel manager dan tanpa channel manager. Kelompok 6 yaitu temuan pentingnya evolusi pemikiran pembangunan, effort of fragmented government and working, solusi integrasi dan cross-cutting program. Pembahasannya yaitu kolaborasi dalam pembangunan meliputi pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pembelajaran positif bagi pemahaman manajemen publik adalah bisa mengetahui cara mengadakan seminar mengenai praktik manajemen publik dalam suatu instansi dan narasumber yang terkait. Dan fleksibilitas berarti mampu beradaptasi dan inovasi untuk menuju karakteristik SMART yang ASN. Kesimpulan dari masing-masing kelompok 1 dengan judul esensi perkembangan manajemen di era disruptif. Era disruptif merupakan sebuah inovasi yang disebabkan oleh perubahan besar-besaran sehingga menghasilkan tatanan yang baru, dan sebaiknya organisasi perlu mempunyai strategi dalam menghadapi era disruptif, jika tidak bisa menyebabkan kegagalan.
Kelompok 2 dengan judul memberdayakan sumber daya manusia sektor publik yang adaptif terhadap era VUCA. VUCA terjadi karena kondisi perubahan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti politik, sosial, teknologi, budaya, dan lingkungan, terutama sektor bisnis. Yang kita rasakan adalah pandemi COVID-19 menuntut kita untuk melakukan sebuah inovasi. Kelompok 3 yang berjudul pelayanan administrasi kependudukan di era new normal. Mengetahui bahwa kita setiap instansi pelayanan publik terkhusus Dukcapil Kemdagri harus mampu melakukan perubahan yang inovatif sehingga dapat fleksibel dalam pelaksanaan pelayanannya. Kelompok 4 dengan judul Inovasi Sektor Publik dalam Revitalisasi Ekonomi Nasional. Revitalisasi ekonomi nasional memiliki peran yaitu agar sumber ekonomi baru dapat menggerakkan ekonomi bangsa, terutama di era revolusi industri. Kelompok 5 dengan judul Manajemen Transformasi Digital di Ranah Pelayanan Publik, mengenal lebih dekat sistem manajemen perhotelan. Setiap organisasi semakin lama akan semakin bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi lebih praktis dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Kelompok 6 dengan judul Collaborative Governance, Evolusi Pendekatan Pemenuhan Hak Warga. Dengan kesimpulan, collaborative governance yaitu harus ada kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menunjang pelayanan sektor publik. Selanjutnya nomor 3 yaitu berdasarkan hasil tugas kelompok webinar. Nama kelompok saya adalah kelompok 3 yang berjudul Pelayanan Administrasi Kependudukan di Era New Normal dengan tema Manajemen Pelayanan Publik. Identifikasi masalah dari topik yang dikaji adalah di era pandemi saat ini perlu sebuah adaptasi dalam pelayanan publik. Di era baru, temuan penting yang didapat dari webinar menurut saya adalah TTE, tanda tangan elektronik, dipindai menggunakan QR atau Quick Response Scanner pada aplikasi di smartphone. Jika dokumen asli, maka centangnya hijau, jika dokumennya palsu, maka centangnya berwarna merah. Kesimpulan dari webinar kelompok saya adalah semua instansi pelayanan publik, terkhusus Dukcapil Kemendagri harus mampu melakukan perubahan yang inovatif sehingga dapat fleksibel dalam pelaksanaan pelayanan, terutama di era new normal saat ini. Dengan berbagai kendala yang ada, pasti ada kekurangan, tetapi sebisa mungkin untuk meminimalisir hal tersebut. Pembelajaran topik yang dibahas narasumber, kita sebagai generasi muda dan di era saat ini perlu memanajemen perencanaan sumber daya manusia untuk beradaptasi sesuai dengan kondisi yang ada dengan inovatif dan kreatif. Saya berperan besar dalam acara webinar karena jika sesuai dengan job desk, saya membuat notulensi saat acara webinar berlangsung dan membuat term of reference. Di sisi lain, saya juga menjadi koordinator pembagian job desk, mencari narasumber, serta membantu operator jalannya webinar. Menurut saya, posisi yang sesuai dengan kinerja saya di kelompok 3 berada di nomor 1 bersama Yosepin Adelia. Karena saya dan Yosepin Adelia yang mengkoordinasikan webinar dari awal dan yang memulai di WhatsApp group. Dari yang mencari narasumber hingga ditolak narasumber dan pada akhirnya saya mendapatkan narasumber yang sanggup dan cocok. Saya juga melakukan koordinasi dengan narasumber terkait materi FEE dan konsep pelaksanaan webinar. Dan tentunya saya juga melaksanakan tanggung jawab saya di job desk yang telah ditentukan dari awal, yaitu menjadi sekretaris. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.